Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzena Primavera dengan NIM 040 20 20 0189. Saya dari kelas ketiga dengan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Sebagai tugas akhir, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang profesi. Pertama yaitu pengertian profesi. Pengertian profesi sendiri memiliki banyak pengertian dari menurut para ahli. Contohnya itu menurut Habib dalam Kamus Populer. Menurutnya profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Kemudian menurut Komarudin dalam Ensiklopedia Manajemen, menurutnya profesi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Dan perlu diketahui, antara profesi dan pekerjaan adalah dua hal yang berbeda, di mana profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keilmuan yang berbasis ilmiah, sedangkan pekerjaan adalah suatu aktivitas yang tidak melalui basis ilmiah atau tanpa persyaratan-persyaratan tertentu. Contoh dari profesi yaitu dokter, jaksa, pengacara, polisi, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari pekerjaan adalah seperti penjual baju, penjual sepatu, tukang becak, tukang ojek, dan lain sebagainya. Dan jadi dapat disimpulkan, semua profesi merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Seseorang yang berprofesi, apabila ia bekerja, maka ia memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan. Adapun bidang pekerjaan dari profesi memiliki berbagai bidang dan sangat luas. Contohnya yaitu dalam bidang kesehatan yaitu seperti dokter, perawat, apoteker, dan sebagainya. Dalam bidang hukum yaitu seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang pendidikan yaitu dosen, profesor, dan guru, dan sebagainya. Profesi sebagai suatu pekerjaan yang berbasis keahlian membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang pertama yaitu memiliki basis keilmuan atau memiliki ijazah. Yang kedua yaitu memiliki keahlian khusus atau skill. Misalnya, seseorang yang ingin menjadi seorang pengacara harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA untuk mendapatkan sertifikat. Contoh lainnya yaitu seorang dokter harus mengikuti ujian kompetensi dasar dokter Indonesia sehingga dapat diakui dan bisa membuka prakteknya sendiri. Yang ketiga yaitu bergabung dalam asosiasi profesi. Contohnya misal seorang dokter, maka ia bergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang keempat yaitu diatur dengan kode etik profesi. Adapun dalam materi profesi ini terdapat pembidangan profesi, yaitu consulting profession dan scholarly profession. Consulting profession adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan pada fee for service, yaitu menerima imbalan jasa berdasarkan jasa yang diberikannya. Maksudnya yaitu pelayanannya bersifat perorangan. Yang kedua yaitu scholarly profession, di mana suatu profesi yang lebih banyak bekerja atas dasar gaji tetap. Mereka bekerja dengan memperoleh gaji tetap, maka finansialnya tidak ditentukan dari jumlah klien yang dilayaninya. Selain itu, adapun jenis-jenis profesi menurut Franz Magnus Suseno yaitu profesi pada umumnya dan profesi yang luhur. Profesi pada umumnya yaitu profesi yang prinsipnya menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Sedangkan profesi yang luhur yaitu profesi yang dimana motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari profesi yang ia jalani, tapi prinsipnya yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantunya atau kepentingan dari klien yang membutuhkan jasanya dan mengabdi pada tuntutan profesinya. Contoh dari profesi luhur yaitu seorang pengacara. Seorang pengacara jangan hanya mau menerima klien yang memiliki atau memiliki kekayaan yang banyak atau memiliki uang yang banyak. Contoh kedua yaitu seorang dokter jangan hanya mau menolong orang yang atau klien yang hanya membayar jasanya saja. Karena pada dasarnya setiap orang yang punya profesi telah bersumpah
dan bertanggung jawab untuk menjalankan profesinya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan dapat saya jelaskan dari materi tentang profesi di dalam mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum ini. Sebagai tugas akhir, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.